tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu. Iya, dengar-dengar Bu Neneng ini nanti siang mau mengcoaching temennya ya. Betul Bu. Iya, bagus sekali Bu Neneng. Iya, Bu. Ya, semangat lah di Iya, coaching insyaallah, ya. Bu. Ya baik Bu Neneng. Maaf Bu Neneng, bolehkah saya nanti untuk menjadi pengamat? Nanti ikut Boleh. jadi pengamat? Boleh. Boleh ya Bu ya. Baik Bu Neneng, terima kasih ya atas kesediaannya. Nah, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan dulu nih Bu, ada beberapa yang harus dideskripsikan dalam topik semuanya. Iya. Iya. Yang pertama, nanti saya akan mengamati Bu Neneng apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum ya Bu ya. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coaching nanti ya Bu Neneng. Iya. Lalu bagaimana nanti coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya ya. Dan jangan lupa prinsip dari coaching itu Bu Neneng ya, diantaranya ada kemitraan dan memaksimalkan potensi atau pertanyaan ya Bu Neneng. Seperti itu ya Bu Neneng ya. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ada pertanyaan buat Bu Tidak Neneng. apa-apa Bu. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan nih pada kali ini Bu Neneng? Jadi yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu ya. Iya. Terus mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang Iya baik Bu Neneng. Iya, kita seperti itu ya harus terpenuhi ya Bu Neneng. Betul, ya. betul. Baik. Yang kedua nih Bu Neneng, kompetensi mana yang akan Ibu Neneng kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi Bu Neneng? itu ada dua. Yang pertama mendengarkan secara aktif. Iya. Aktif gitu kan. Yang kedua yang pertanyaan-pertanyaannya pada coaching tersebut. Iya baik Bu Neneng, supaya kita fokus pada masalahnya ya Bu Betul. Neneng. Baik Bu Neneng. Nah, yang terakhir ini Bu Iya, Neneng, iya. kira-kira indikator bagaimana yang ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan ya Bu Neneng dari coaching ini? Ya, jadi saya itu indikator yang akan saya kembangkan adalah bisa menemukan solusi, menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan itu, terus jadi bisa menemukan langkah-langkahnya bagaimana menemukan permasalahan tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang nanti coachingnya itu berikan. Bagus sekali Bu Neneng ya. Baik Bu Neneng, terima kasih banyak ya atas kesediaan waktunya ini. Demikian nih praobservasi ya, disilakan nanti ya untuk melanjutkan observer kepada coachingnya ya Bu Neneng. Terima kasih ya Bu Neneng, Ya, nanti kita baik. bertemu di observer. Sama-sama. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Perkenalkan, nama saya Neneng Yatini, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak. Saya akan mengadakan percakapan coach dan coaching. Baik, untuk itu saya perkenalkan diri dulu. Tadi adalah saya Neneng Yatini sebagai coach dan coachingnya adalah Iman Firmansyah. Iya. Dan rekan sejawat saya yang bekerja sebagai pengamat, Umiyawati. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Sungguh luar biasa nih. Mohon maaf nih mengganggu ya.
titip salam nih dengan Bu Nina kelas 3. Kata saya kalau ketemu Pak Man suruh menghadap saya gitu ke ruang perpustakaan. Jadi saya tanya nih kira-kira perasaannya gimana dipanggil ke sini. Dari kemarin Bu, sebetulnya saya ingin curhat. Oh gitu, kebetulan ya. Saya punya beragam masalah di sekolah, terutama di kelas Bu. Iya. Tapi yang akan saya utarakan hari ini ke Ibu mungkin yang prioritas saja menurut saya. Iya, salah satu tujuannya. Iya, Ya, tujuannya. silakan. Yang pertama, di kelas itu ketika saya mengajar ada beberapa siswa 2-3 orang yang belum bisa baca Bu. Padahal sudah kelas 4. Oh, kelas 4 ya Pak ya. Mungkin ketika kelas 1, kelas 2 dia kan masa-masanya Covid ya. Iya, betul. Mungkin saja dia kurang terpantau oleh orang tuanya ketika belajar di rumah. Tapi saya kira apa yang harus saya lakukan di kelas 4 supaya mereka bisa meningkatkan kompetensi dalam membaca. Jadi intinya saya ingin lebih meningkatkan supaya mereka lancar membaca, apalagi nanti masuk naik ke kelas 5 pembelajarannya lebih berat, lebih sulit ya. Kalau misalnya belum bisa baca ya apa yang mau mereka dapatkan. Betul. Jadi kesempatan apa nih yang sudah baik menurut apa yang dimiliki pada saat ini ketika berkomunikasi? Yang pertama, saya sudah mengetahui kekurangan yang harus ditingkatkan. Kalau kelebihannya memang mereka sudah tahu numerasi ya, tapi dalam literasi atau apalagi dalam membaca mereka hanya baru bisa 2 kata, 3 kata. Untuk membaca kalimat itu mereka masih kesulitan. Nah, itu yang pertama permasalahannya. Kemudian yang akan saya lakukan, kira-kira mungkin menurut saya satu, memberikan treatment yang lebih kepada siswa tersebut, tetapi bukan berarti saya diskriminasi ya terhadap siswa yang lain. Karena terus terang di kelas saya pegang 50 lebih siswa. Oh gitu. Jadi terkaget Bu. Jadi salah satu hambatannya ya. Iya betul. Mungkin selain itu hambatan apalagi yang menghalangi nanti ini Bapak nih akan merencanakannya ke depannya? Selain siswanya yang banyak ya, kelas yang gemuk ya, apa itu Pak? Kesulitan saya ketika mempelajari memberikan pembelajaran di kelas, memang saya harus membuat suasana kelas senyaman mungkin, walaupun di kelas banyak sehingga kelas menjadi pengap ya. Walaupun saya sudah menyediakan kipas angin Bu, sebanyak 3, tapi tetap saja kelasnya pengap sekali. Dan yang kedua, saya akan meminta memaksimalkan rekan sejawat untuk membantu pembelajaran di kelas, karena hanya satu guru saja itu tidak maksimal. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin akan lebih mengoptimalkan dalam melakukan pembelajaran diferensiasi ya, dengan cara ketika implementasi di kelas mungkin saya bisa lebih memperhatikan ketiga anak itu. Jadi hambatannya tadi ya Pak ya sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Bapak. Nah sekarang ada beberapa peluang atau kemungkinan ya yang bisa diambil saat terjadi masalah. Kira-kira apa Pak? Yang bisa saya ambil, yang pertama, satu, mengoptimalkan pembelajaran diferensiasi, kemudian lebih fokus dalam analisis asesmen diagnostik ya. Jadi anak-anak memang bukan berarti saya harus tahu satu persatu dari ke-50 siswa itu, tapi saya harus bisa
sejauh mana kemampuan siswa ketiga orang siswa ini yang harus saya terima gitu ya. Dari mulai latar belakang keluarganya, kemudian ekonomi keluarga dan lingkungan belajarnya di rumah. Jadi mungkin seperti itu. Baik, baik sekali ya Pak ya, untuk cara mengidentifikasinya sangat luar biasa. Setelah itu, setelah Bapak mengidentifikasi di kelas nih, Halo, selamat pagi ya Ibu, Bu Neneng. Pagi Bu. Iya. Bagaimana sehat? Sehat, alhamdulillah ya Bu Neneng. Ya, baik Bu Neneng. Iya. Mohon maaf ya mengganggu. Iya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Pak Iman ya? Betul. Iya, saya jadi observernya sangat melihatnya bagus sekali tuh Bu Neneng sudah bagus menjadi coachnya ya. Iya, baik Bu Neneng. Iya. Sebelum penutupan nih Bu Neneng, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Baik Bu. Semangat Bu. Iya. Apa saja yang sudah Bu Neneng lakukan ya terkait coaching tadi Bu Neneng? Mangga terkait indikator yang diinginkan Bu. Iya. Jadi saya sudah melakukan sesuai alur sesuai alur Tirta, di mana ada saya menanyakan tujuan, menanyakan identifikasinya kepada coaching, saya menanyakan bagaimana rencana aksinya serta tanggung jawabnya kepada coaching tersebut. Oh begitu ya Bu Neneng, bagus sekali nih Bu Neneng. Nah, lalu menurut observer sudah menjalankan dengan baik ya, proses alurnya sudah berjalan atau menggunakan alur Tirta ya, dan sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga Pak Iman bisa menemukan solusinya ya, dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah menjalankan prinsip dari coachingnya. Iya. Alhamdulillah ya Bun ya. Iya. Makasih banyak. Lalu nih pertanyaan terakhir Bu Neneng. Oh iya Bu, Ya. baik Bun, silakan. Nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya dalam coaching ini yang barusan dilakukan sama Ibu? Ada beberapa yang mesti saya kembangkan lagi untuk proses coaching tadi. Ya mungkin saya akan melakukan coaching itu lebih baik lagi ya Bun ya. Iya. Supaya si coachingnya bisa menemukan permasalahan-permasalahan itu dengan pemikiran-pemikiran yang datang dengan dirinya sendiri. Nah, gitu kan. Dan saya juga akan sebagai coachnya mempelajari alur ceritanya dengan mendalam, dengan wawasan yang lebih baik lagi, dan saya akan agar teman-teman rekan sejawat juga bisa gitu ya, bisa melakukan coaching teman-temannya juga gitu. Jadi saya saling berbagi gitu. Baik, bagus sekali Bu Neneng ya. Jadi memang kalau ilmu itu tidak dipendam sendiri. Oh iya, betul sekali. Kita harus ada penerapannya atau transfer ilmunya kepada teman-teman kita ya, supaya ilmu itu lanjut kelanjutannya. Baik Bu Neneng, semoga kegiatan ini ya lanjut terus ya Bu Neneng, dan alhamdulillah saya sudah menjadi observer tadi. Terima kasih Bu Neneng atas waktunya ya. Baik, terima kasih Bu Neneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Izin ya Bun. Ya, terima kasih. Terima kasih.